Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
pada tomat. Ya, tujuan belajar dari program kalian bisa tahu apa saja macam-macam tanda-tanda dan bagaimana cara menggunakan huruf grafika. Sekarang perhatikan video yang diputarkan dulu. Aku dulu. Perhatikan tadi Bu Raisa tanya apa sih pertanyaan kejarannya ya. Perhatikan Mas Gino. Dapat karena mana? Kita nggak ada dibuat kuning. Jadi kok ayahku pergi sebentar. Gimana kalau kita masak dulu? Memangnya kamu tahu cara membuatnya? Enggak sih, tapi kan kita bisa coba-coba. Kalau ini enak, pasti udah bagus sama aku. Boleh deh. Yuk. Kayaknya kita buang biji coklatnya dulu deh. Setelah itu, kita tuang garam dan gula yuk. Terus, kita campur susu ya. Jangan, susunya nanti kita tuang kalau pudingnya udah jadi saja. Terus, kita masukkan apa lagi? Masa hari ini? Ya tuang air dong. Ya, dulu, enggak semua kan? Maaf, Dafa. Ya ampun, apa yang terjadi? Dafa, jelaskan ke ayah kenapa bisa berantakan begini? Tadi Dafa yang dulu mau ganti ke kebunnya. Terus, waktu buat air dari kebun, jalannya jatuh ayah. Maaf, Paman. Dulu tidak kuat memasak cairnya lama-lama. Dulu tidak sengaja, Paman. Ya sudah, tidak apa-apa. Perbuatan kalian tadi tidak boleh terulang lagi ya. Berbahaya loh kalau kalian tidak ditemani orang dewasa. Oke, ya sudah, kita bersihkan dapurnya dulu yuk. Setelah itu kita dorong tamu. Ayah mau tulis apa? Ada deh, sebentar ya. Nah, selesai deh. Ini kan tugas untuk dulu. Ini kan tugas untuk Dafa. Coba kalian baca. Dimulai dari dulu, setelah itu Dafa ya. Dulu menyiapkan panci. Dafa menyiapkan puding coklat. Ayah, kok di kampus tugasnya ada tugas ayah rumah? Oh iya, punya dulu juga ada, Paman. Ayo, ada yang masih ingat tidak? Gunakan tanda baca titik dalam kalimat. Lulu tahu, Bu Nana pernah bilang tanda baca titik dipakai di akhir kalimat. Iya, suatu tanda baca titik untuk satu kalimat. Tepat sekali. Pada sebuah kalimat, tanda baca titik dituliskan di akhir kalimat. Ingat ya, satu kalimat hanya terdiri dari satu tanda baca titik. Oh, baru paham sekarang kenapa di kartu coklatnya ada tanda baca titik. Terima kasih ayah. Teman-teman, kita main hitung-hitungan yuk. Berhitung yuk, ada berapa ya kalimatnya? Sepertinya bukan itu deh. Oh, benar. Nah, dari video yang Bu Raisa tampilkan ini menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Coklat si Dafa sama Lulu sudah membuat puding coklat. Lalu mereka mulai membuat puding coklat belajar bersama Dafa.
jawabannya? Oh ya, betul sekali. Koma. Nah, jadi dengan tanda koma, tanda titik itu mempermudah apa? Mempermudah apa? Pembacaan, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tanda baca. Sekarang tulis di buku kalian masing-masing, tulis ini. Tanda baca. Tanda baca itu apa sih? Simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas arti kalimat, memasukkan bagian-bagian kalimat, serta membantu pembaca memahami teks dengan benar. Nah, tulisnya ini nak. Tanda baca yang pertama yang kita akan pelajari yaitu tanda titik. Titik. Tulis. Ini nak tanda titik seperti ini. Tulis. Tanda baca. Titik nomor 1. Tulis buku kalian. Ya, titik dulu. Ya, titik seperti ini. Tandanya seperti ini. Tanda titik. Ya. Tanda titik sudah. Tanda titik. Ada yang mau membacakan? Oke. Sampai ini aja. Saya yang khas. Tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat kata. Oke, tanda titik digunakan untuk tulis, untuk mengakhiri kalimat cerita. Mengakhiri kalimat cerita. Kalimat apa? Cerita. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat cerita. Fungsinya fungsinya 1 untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh, Ani membeli buku di akhir tanda apa ini? Ya, tanda titik. Yang kedua, untuk memisahkan penulisan kartu. Contoh, pukul 7.00. Yang ketiga, memisahkan bilangan ribuan. Ini apa berapa nak? 5 itu ada tanda titiknya. Ditulis. Ditulis aja. Sudah. Oke, sekarang tanda baca yang kedua. Aku mau baca dulu. Oke, tanda koma. Mas Kino silahkan dibaca. Tanda baca. Kalimat untuk memberi jeda saat membaca dan memisahkan bagian-bagian tertentu dalam. Oke, tanda koma untuk memberi jeda. Coba kita lihat. Tahukah kamu, letak koma dapat mengubah makna kalimat. Jadi ada 2 kalimat yang sama, tapi letak komanya berbeda di sini dan di sini. Coba dibaca yang satu ini. Pak, apel ini harganya berapa? Yang kedua, Pak, apel ini harganya berapa? Bedanya apa? Bedanya kemana? Betul. Kalau koma yang di atas itu sebagai saat. Pak, harga apel ini berapa? Tapi kalau yang kedua, Pak apel berarti ini apel itu apa? Nama berapanya? Pak apel ini harganya berapa? Jadi letak koma ini mempengaruhi apa? Ya, ditulis sekarang nomor 2 koma. Koma itu bentuknya seperti apa ya? Kecil tapi kecil. Kecil boleh. Tulis untuk memberi jeda.
Ya dulu. Koma, menurut memberi jeda. Semua Nah, sekarang fungsi tanda koma. Yang pertama, memisahkan bagian dalam perincian. Maksudnya apa sih? Contoh, ibu membeli apel, koma, jeruk, koma, mangga, koma, dan semangka. Tapi mengapa ini tanda titik? Mengapa bukan tanda koma? Kalimat akhir, kalimat berita, betul sekali. Jadi di akhir kalimat ini terdapat tanda titik, bukan tanda koma ya. Yang kedua, digunakan sebelum kata hubung. Contoh, rumah itu bagus, tetapi kotor. Contoh lain, kakak suka membaca, sedangkan adik suka membaca. Yang ketiga, digunakan sebelum atau sesudah kata sapaan. Contohnya, terima kasih Pak, selamat pagi Bu Risma. Pak, bolehkah saya bertanya? Jadi fungsi dari tanda koma itu untuk memberi jeda. Ibu memberi apel, jeruk, mangga, dan semangka. Bedanya kalau tidak ada tanda komanya, dilakukan bisa. Ibu memberi apel, jeruk, mangga, dan semangka. Kan tidak ada. Ibu memberi apel, jeruk, mangga, dan semangka. Oke, saya Pak, bolehkah saya lagi? Sekarang yang ketiga tanda apa? Iya, tanda tulis tanda tanya. Ada yang belum bisa menggambar atau menulis tanda tanya? Kita semua ya. Nih, seperti ini tanda tanya. Ada yang mau membacakan? Aku mau menjadi Oke, benar. Tanda tanya tulis untuk mengakhiri. Untuk mengakhiri. Tapi ini mana? Ya. Kalimat apa? Tanya. Untuk mengakhiri kalimat tanya. Ada tanya sudah. Nah, ada yang tahu kata tanya itu apa saja sih kata tanya? Kata tanya apa? Siapa? Gimana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Contoh, apa kabarmu diakhiri dengan tanda benar. Siapa ketua kelasmu diakhiri dengan tanda mengapa bukan diakhiri dengan tanda titik? Karena bukan kalimat berita. Betul sekali Mas Abi. Mengapa kita harus mencuci tangan? karena kalau kita mencuci tangan, Yes. Ini berarti merupakan kalimat apa ini? Kalimat tanya. Kalimat tanya. Ada yang bisa membuat contoh kalimat dengan kata siapa? Selain siapa ketua kelasmu? Siapa? Membuat kalimat tapi selain siapa ketua kelasmu tadi menggunakan kata siapa? Ada yang bisa? Siapa namanya Peter?
Bangsa. Ada baca yang digunakan di akhir kalimat untuk juga kalimat berikat. Tulis untuk mengakhiri. Untuk mengakhiri kalimat apa? Berikat. Ya. Oke. Untuk mengakhiri kalimat berikat. Sabu. Ya, langsung saja Bu. Tunggu kemudian Kakak Ali. Coba itu Pak. Sudah. Oke. Ada 10. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ayo kita belajar bersama. Ya, tanda situ. Bunga itu sama tidak ada apa nih? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada seru. Tolong tutup pintunya. Kita ada seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat berikat. Nah, sekarang Reza punya warna tempel. Aku sudah ada titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda ru. Nah, siapa yang mau? Sudah dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mana? Yang paling langsung Reza pilih. Apa ya yang Reza pilih ya? 1. Siapa namanya? Sebenarnya maju 1. 2 Mas Abi, 3 Mbak Dira, 4 Mas Ino, 5 Ini gambarku. Oke. sini Mbak Dira mau nggak ikut? Ya, itu sudah taruh di mana? Dibuka dulu belakang nih. Belakangnya dibuka nih. Kita cari tanda koma. Tuh. Baik. Sesuaikan kalimatnya
Berarti dialih dengan tanda titik, benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Oke, sekarang ibu memasak nasi, ayam, dan sayur. Di antara kata ibu setelah nasi dan setelah ayam diberi tanda koma. Benar apa salah? Oke, ibu memasak nasi, ayam, dan sayur. Kata setelah nasi dan setelah ayam itu tanda koma, benar atau salah? Benar, betul sekali, benar. Mengapa diberi tanda koma? Karena ini merupakan rincian. Nasi, ada ayam, ada sayur, berarti diberi tanda koma. Oke, berikutnya rumah itu bagus tetapi kotor, diberi tanda koma, benar atau salah? Rumah itu bagus tetapi kotor, tanda koma, benar atau salah? Rumah itu bagus, koma, tetapi kotor, benar. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat kue? Tanda tanya, benar atau salah? Benar. Karena kata bagaimana itu termasuk kata tanya. Oke. Sekarang ayo kita bermain di luar menggunakan tanda seru, benar atau salah? Benar. Merupakan kalimat perintah. Sekarang huruf kapital. Huruf kapital itu apa sih? Ada yang tahu huruf kapital? Sampai Z tapi pakai huruf besar. Huruf besar, huruf kapital. Kalau seperti ini, kalau kecilnya gimana? Ini, kalau dia besar. Paham ya? Huruf kapital itu intinya huruf besar. Ya, apa sih kita harus menggunakan huruf kapital? Iya, sebentar ya. Huruf kapital yang pertama yang menggunakan huruf awal kalimat. Contohnya, saya ini pakai huruf apa nak? Kapital. Saya suka membaca buku. Hari ini dari pakai huruf kapital. Kenapa? Karena di awal kalimat. Ayam pokok. Kenapa huruf kapital? Karena digunakan awal kalimat. Yang kedua nama orang. Nama Rizky Putra. Sita pergi ke sekolah. Randy dan Angga bermain bola. Kalau nama orang berarti harus ditulis menggunakan huruf kapital. Sekarang tiga nama dari Angela. Ada dari ya, kalau dari sini berarti pakai huruf besar. Dari Rabu pakai huruf kapital. Ratu lahir di bulan ya, jadi kalau nama bulan di bulan menggunakan kalimat huruf kapital. Nama besar, contoh beli tinggal di kota pakainya huruf kapital ya. Oke. Sekarang Anda tahu nomor satu, apakah kamu suka huruf tanda dialih dengan huruf tanda? Tanya. Apakah kamu suka huruf tanda? Kerjakan tugasmu sekarang. Tanda seru. Tanda seru. Mau tanda seru? Karena ini termasuk kalimat. Oh iya.
Balik dulu. Nanti mulai saya jelaskan. Nanti mulai saya jelaskan ya. Karina. Karina di mana Karina? Abi. Yang ini. Abi. Nanti mulai saya jelaskan. Oke, sekarang satu, dua, tiga, empat, lima. Apa nih? Ya, sekarang tunjuk dulu. Mulai saya jelaskan. Nah, di unit ini, jika kalian tepuk akan berbentuk apa ini? Itu punya seperti ini dulu ya dulu, gini dia dulu, jajan dulu, ditepuk. Gini, setelah itu ditepuk bawah dan ditepuk ke atas seperti ini, akan berbentuk seperti S. Ya, sudah. Sudah belum? Ya, tapi sebelum diwarnai atau dibungkus kalian jangan dulu soal jalannya. Ini siapa dulu soalnya ya? Boleh saya kasih waktu 10 menit dong? Dikerjakan dulu tapi Ya, tapi kalian kerjakan dulu. Jangan ayo kita
Mbak Dila. Mbak Dila. Saya